dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita sehingga memudahkan langkah kita untuk hadir di tempat ini dalam rangka pisah kenang guru kita, saudara kita, Bapak Entang Hatang Kastam. Salawat dan salam senantiasa tercurah buat Rasul kita, teladan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang saya hormati Ibu PLT Kepala SMA Negeri 2 Mumpohilir, Bapak Ibu pengurus komite, Bapak Entang beserta Ibu, Bapak Ibu guru kami ya, yang sudah pernah tugas, Pak Bu Titin, Pak Endang, Pak Rwandi, Pak Marjono, Pak Wal ya, dan teman-teman guru serta staf tata usaha SMA Negeri 2 Mumpohilir. Saya mau berpantun sedikit. Ya, cakep. Nanti saya balas. Buah mangga enak rasanya. Dari pohon depan rumah. Terima kasih untuk semua telah memenuhi undangan Semanda. Satu lagi. Matahari bersinar cerah di kota Mempawah yang indah. Bapak Ibu guru yang mulia, kita mulai acara dengan gembira. Kita buka acara hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, acara pertama pembacaan doa dimohon kepada Ustadz Muhijam, sekaligus mendoakan saudara kita, guru kita Mem Neni yang telah berpulang mendahului kita. Kepada Ustadz Muhijam disilakan. Selanjutnya sambutan Ibu PLT Kepala SMA Negeri 2 Mumpohilir, Ibu Ami Suryati. Kepada Ibu disilakan. Ya, terima kasih Bu Maulina. Kalau tadi Bu Pau sudah pandai membuka pantun pandang, saya juga tak mau bukalah nih juga dengan pantun. Ini musim air pasang, Pak. Kita pakai air pasang. Air pasang menenggelamkan jembatan. Datangnya air dari hulu. Sebelum saya memberikan sambutan, izinkan mengucapkan salam terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makan durian dicampur kuini sambil menonton film Si Pitung. Pertemuan kita kali ini dalam rangka pisah kenang purna tugas Bapak Entang. Yang terhormat Pak Entang beserta Ibu, terima kasih atas kehadirannya. Yang terhormat Pak Siono, pengurus komite SMA Negeri 2 Mumpohilir beserta jajarannya. Yang terhormat Bapak Ibu tamu undangan, Pak Endang, Bu Titin, kemudian Pak Bagius, Pak Marjono nih, Pak Endang alhamdulillah mau membantu kami di komite Pak di SMA Negeri 2 Mumpohilir. Jadi rasa hilang kami itu tidak terlalu parah Pak, udah terganti karena beliau sudah tergabung menjadi pengurus komite SMA Negeri 2 Mumpohilir. Kemudian Lia Saleha juga berkenan hadir nih, Bu Susi juga berkenan hadir memenuhi undangan keluarga besar SMA Negeri 2 Mumpohilir. Jadi benar-benar kami ini mengucapkan terima kasih atas kehadirannya. Kemudian yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru beserta tenaga administrasi SMA Negeri 2 Mumpohilir, serta yang Ibu sayangi perwakilan dari siswa SMA Negeri 2 Mumpohilir yang kali ini ada 2 anak yang hadir, perwakilan dari OSIS dan MPK. Puji dan syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena curahan kasih sayang Allah kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka kenang
kebersamaan silaturahmi bisa kenal kita bersama Bapak Entang. Kalau berbicara kisah kilas balik Pak Entang, tentu berlembar-lembar pun takkan bisa kita lukiskan gitu. Jadi Pak Entang ini adalah memang sisi tauladan buat kami di SMA Negeri 2 Mempawai Hilir ini. Pertama, masalah disiplin. Jadi Bapak ini ya Pak Endang pun sudah tahu dari masa Bapak menjabat, sosok yang memang luar biasa disiplinnya. Sebelum bel aja beliau sudah ada di sekolah. Bahkan kalau masuk jam 7, 6.30 Bapak udah stay di sekolah ya Pak Wal. Itu. Kemudian kalau juga ulangan, panitia belum ada, Pak Entang udah ada gitu di ruangan untuk kita melaksanakan kegiatan itu. Demikian juga dengan berbagi kasihnya, bersedekah luar biasa memang untuk Bapak kita yang satu ini. Demikian juga dengan kebersamaan dengan siswa, itu tak bisa kita lukiskan lagi. Jadi anak-anak memang sangat menyenangi karena keharmonisan Bapak, selalu bercanda dengan anak-anak. Mungkin yang sangat tidak bisa dilupakan ketawanya Bapak ini mungkin yang menjadi kenangan buat kita. Jadi kalau Pak Entang tuh ketawa tuh berguyuk badannya, mungkin itu yang bagian Pak yang tak bisa kami lupakan. Nah ini Pak Entang kayak gini nih Pak, jadi sulit untuk kita lupakan. Nah jadi atas nama keluarga besar SMA Negeri 2 Mempawai Hilir, saya secara pribadi dan seluruh keluarga besar SMA Negeri 2 Mempawai Hilir mengucapkan permohonan maaf Pak jika selama kebersamaan kita mungkin kami ada berbuat salah di tutur, di perbuatan yang baik disengaja maupun tidak disengaja, kiranya Bapak bisa memaafkan. Nah, untuk sisi Bapak tidak ada kesalahan apapun yang Bapak perbuat buat kami ya, gitu kan? Jadi malah sebaliknya Pak, apa yang menjadi sisi baik Bapak mudah-mudahan nanti bisa juga kami terapkan dalam kehidupan kami, terutama Bapak Ibu yang masih muda ini ya. Jadi sebagaimana pesan Pak Marjono terus diingat, kalau yang muda-muda ini dikasih tugas tidak mau jadi apa nanti kemajuan di SMA Negeri 2 Mempawai Hilir ini. Jadi mohonlah apa yang dipesankan oleh Pak Marjono itu selalu diingat, karena masa-masa untuk yang kelahiran 60-an udah pada selesai nih. Tahun depan terakhir adalah Pak Irhamsah, Pak Endang pensiun di tahun depan. Nah Pak Maruji juga di tahun depan. Habis itu nanti menyusul Bu Ratna. Setelah Bu Ratna nanti Pak Jenal dengan Bu Sumarni 2031. Saya habis itu nanti 2033 Pak Muizam, Bu Elina, almarhum ini tapi sudah duluan memenuhi janjinya kepada Allah. Dan terakhir nanti adalah Bu Atin. Setelah itu semua yang kelahiran 80-an. Semangat untuk memajukan SMA Negeri 2 Mempawai Hilir. Jangan sampai nanti kehilangan kami yang sudah pensiun lalu nanti SMA 2 tinggal nama pula karena sekolahnya di merger kan. Nah, tapi mudah-mudahan jangan, terus berkembang. Kalau bisa pembangunannya pun berkembang seperti SMA Negeri 1 Mempawai Hilir. Karena alhamdulillah Pak, berkat masukan Bapak data di Dapodik SMA 2 ini revitalisasinya kita dapat Pak, beberapa bangunan baru, kemudian rehab juga kita dapatkan, dan insya Allah tahun 2026 kami kembali diminta untuk mengajukan lagi, minta doanya mudah-mudahan 2026 ini SMA 2 kembali mendapatkan dana bantuan revitalisasi. Salah satunya Pak yang Bapak masukkan waktu itu rumah dinas. Nah, jadi kita akan dapat rumah dinas. Nanti mungkin bagi Bapak Ibu yang tinggal di luar kota, Pak Eko, Bu Saripan, tidak letih dibolak-balik karena sudah disediakan rumah dinasnya. Iya, kan nanti rumahnya ada 2 pintu Pak. Karena memang pada masa Pak Entang yang mengajukan itu ya Pak, realisasi
saya juga Pak refit di SMA Negeri 2 Muhahilir. Jadi atas nama keluarga besar benar-benar kami mengucapkan terima kasih Pak. Jadi itu benar dari masa kepemimpinan Bapak waktu itu, dan realisasinya baru di tahun 2025 ini. Walaupun Bapak tidak merasakan, tapi melihat ada perubahan itulah kenangan kami masa di kepemimpinan Bapak. Sebagaimana yang kita tahu, setiap pertemuan pasti ada perpisahan. Nah, kali ini saya berharap pantang bukan berpisah ya Pak. Masih ada silaturahmi yang terus berkembang. Macam Pak Rohandi itu selalu mendatangi kami, mendatangi anak-anaknya. Kami suka Pak. Jadi jangan berhenti ya Pak, terus berkunjung ke kami, lihat anak-anaknya, minta saran dan arahan. Kalau ada yang salah kami minta petunjuk. Demikian juga untuk Pak Wagius, Pak Endang, Bu Titin, Pak Marjono ya. Teruslah kita menjalin silaturahmi, dan insya Allah setiap kegiatan sekolah memang kami selalu mengundang Pak Endang, Bapak Ibu yang dulu pernah menjadi keluarga SMA Negeri 2 Muhahilir tetap tidak kami lupakan dan tetap kami anggap menjadi bagian dari keluarga besar SMA Negeri 2 Muhahilir. Saya juga pada kesempatan ini menyampaikan pesan dari almarhumah Ibu Leni Puspapeni, mengucapkan permohonan maaf kepada Bapak Ibu. Si Ayu barusan kembali menelpon saya, terutama ke Pak Endang, kata Ayu dan Bapak Ibu yang sudah meninggalkan SMA 2. Jika almarhumah ada kesalahan, keluarganya minta mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Kalaupun almarhum ada punya utang atau segala macam yang belum, benar-benar keluarganya mohon untuk segera dihubungi supaya mengantarkan almarhumah mendapatkan tempat yang layak di sisinya, diampunkan segala dosa-dosanya. Kepergian Memi agak mendadak, Bapak Ibu. Memang dia sakit, tapi kita tidak menyangka perginya terlalu cepat. Awalnya beliau itu Pak Endang ngadap lewat WA itu bilang ke saya mau pensiun dini Pak. Tapi saya sarankan jangan dulu, karena pensiun dini itu kan kita tahu Pak berapa kan Pak kan bagi full. Jadi saya bilang teruskan dulu, apalagi ini mungkin masih PLT-nya saya sampai nunggu nanti definitif baru kita lulus. Tapi ternyata Allah berkehendak lain Pak. Saya tidak mengizinkan Mem untuk pensiun ini, tapi Allah sayang dan langsung mengambil beliau. Jadi almarhumah Leni Puspapeni sudah menjalankan janjinya untuk kembali kepada Allah. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi kepada Pak Entang atas semua pengabdian Bapak buat SMA Negeri 2 Muhahilir. Kami keluarga besar hanya bisa berdoa Pak, mudah-mudahan Bapak selalu dilimpahkan kesehatan, dibukakan pintu rezekinya, karena sekarang kan udah purna waktu bersama ibu ya punya anak cucu nih, Pandang udah punya cucu dah, Pantang nih kemarin selamatan, udah menantu dah 2 orang Pak ya. Jadi waktu purna ini benar-benar bisa bermanfaat buat keluarga ya Pak ya. Jadi selalu sehat. Kalau ada waktu berkunjunglah Pak ke SMA Negeri 2 Muhahilir. Jangan lupakan kami ya Pak. Kalau Bapak panen ada kelapa muda boleh ya jemput kami. Ya, ya akhir kata kan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ani yang telah memberikan sambutannya. Selanjutnya sambutan Ketua Komite Bapak Suyono. Bapak silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang saya hormati Ibu
sebagai Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Bawailir, yang saya hormati semua Dewan Guru yang hadir, dan terkhusus yang saya hormati Bapak Haji Entang, karena terima kasih sudah mengundang kami selaku pengurus komite. Mudah-mudahan Pak Haji Entang setelah purna tugas sebagai pendidik lebih barokah, lebih berkah, lebih sehat, panjang umur Pak Haji. Dan apa yang selama ini bertahun-tahun diajarkan ke murid-murid menjadi pahala amal jariah di nanti di yaumul akhir. Karena salah satu dari amal yang tidak putus yaitu salah satunya ilmu yang bermanfaat ya Pak Haji. Mudah-mudahan semua, tidak hanya Pak Haji, guru-guru SMA Negeri 2, karena sebagai pendidik lain dengan ASN yang lain. Kalau guru kan ilmunya yang bermanfaat, mulai dari ilmu kuliahnya, semuanya apa yang dipelajari, apa yang disekolahkan dimanfaatkan dan bermanfaat untuk anak didik. Bahkan dari udah berapa puluh tahun Pak Haji jadi guru? 35. Berarti berapa ratus murid aja yang udah ribuan ya Pak Haji? Itulah. Mudah-mudahan Pak Haji Entang sehat, berkah, barokah, makan berhenti dulu. Dan selaku pengurus komite SMA Negeri 2, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya untuk Pak Haji, karena kami datang hanya membawa badan Pak Haji, tidak ada membawa apa-apa. Dan tidak banyak yang saya ucapkan, saya sampaikan cuma doa terbaik untuk Pak Haji. Mudah-mudahan diberi kesehatan, diberi panjang umur yang barokah, berkah untuk semua keluarga Pak Haji. Dan yang terakhir, saya ada pantun. Tadi Bu Paulina pakai pantun, Ibu pakai pantun, masa saya tidak pakai pantun? Tapi insya Allah keren saya, karena saya tidak pakai catatan. Kalau pakai tulisan, saya ini pakai pantun apa? Masa ada pantun kayak gitu? Buah kelapa dikupas kulitnya, buah semangka dimakan musang. Saya datang ke sini tidak bawa apa-apa, cuma doa yang terbaik untuk Pak Haji Entang. Satu lagi, dua, kan itu tadi dua bukan ini ya. Jalan-jalan ke Singkawang, main ke pantai sambil berjemur. Mudah-mudahan Pak Haji Entang sehat selalu, panjang umur. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Siono yang sudah memberikan sambutan. Selanjutnya sambutan dari perwakilan Dewan Guru SMA Negeri 2 Bawailir, dalam hal ini diwakili oleh Ibu Ika Suita. Pada Ibu disilakan. Ya, terima kasih MC kita Ibu Paulina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang kami hormati Ibu PLT SMA Negeri 2 Mempawah Hilir. Nanti yang lebih bagus, yang lebih ngepas barangnya. Yang kami hormati Bapak Ketua Komite SMA Negeri 2 Mempawah Hilir. Yang kami hormati spesial hari ini adalah Bapak Entang Atang Kastam beserta Ibu beserta keluarga. Bapak-bapak, ibu-ibu, para undangan, alhamdulillah reunian lagi hari ini. Yang kami hormati Bapak Endang Sugari Wahyudi, sahabat kami, guru, abang, keluarga kami, Bapak Marjono, Bapak Rowandi, kemudian Bapak Walgius, dan sahabat-sahabat yang lainnya juga, Bapak Ibu Titin, Bu Susi, Bu Ia yang sudah menyempatkan diri datang ke sini. Alhamdulillah. Serta kawan-kawan yang pagi ini berbahagia dan yang kami cintai, anak-anakku perwakilan dari OSIS SMA Negeri 2 Mempawah Hilir. Teman-teman semua, izinkan saya untuk menyampaikan kesan dan pesan berkaitan dengan pisah kenang purna tugas Bapak Entang Atang Kastam. Bukan berarti di sini saya paling hebat, tapi saya diberi mandat untuk menyampaikan kesan dan pesan selama kita berinteraksi dengan beliau. Kalau berbicara tentang kesan, banyak sekali ya Pak Entang, terus terang banyak sekali memori-memori yang sudah berjalan semenjak saya dulu dapat tugas di SMA Negeri 2 Mempawah Hilir. Saya kenal adalah orang yang sangat rajin, kemudian loyal, disiplin, dan memiliki dedikasi yang tinggi terhadap pekerjaannya. Itu kita tahu persis, Bapak Ibu. Kita tahu persis bagaimana di sekolah. Walaupun rumahnya jauh di Bangkau sana, meskipun hujan lebat, tapi beliau tetap konsisten datang lebih awal, paling awal datang ke sekolah dengan semangat mengajar, memberikan ilmu kepada anak didiknya, dan sekaligus memberikan pembelajaran bagi kita semua bahwa jarak dan waktu itu bukan halangan untuk memberikan ilmu. Kita belajar dari beliau karena beliau adalah orang yang punya tanggung jawab atau loyalitas yang sangat tinggi. Saya terus terang malu jika dibandingkan dengan beliau ini. Jauh sekali. Tanpa sadar kita sudah diberikan pembelajaran yang sangat berharga oleh Bapak Entang. Dengan tindakannya datang ke sekolah lebih awal, sementara mungkin diantaranya saya lah, diantaranya yang belum, masih banyak kekurangan, belum bisa mengikuti apa yang beliau lakukan. Seperti beliau itu masih jauh sekali. Selain itu beliau juga ini termasuk orang yang sabar menghadapi siswa dengan berbagai macam tingkah pola, ya. Kita pun tahu sendiri karena kita merasa juga mendidik anak-anak yang begitu banyak sekali tingkah laku mereka yang membuat kita kadang-kadang merasa kesal, tapi beliau tetap sabar. Kesabaran itu juga memberikan pembelajaran bagi kita. Karena terus terang anak-anak juga mengatakan Pak Entang tuh jarang marah, jarang keluar amarah dari mulut beliau. Paling kalau marah kalian ini, ya itu saja dengan kata-kata seperti itu ya.
Tidak dengan keras, tidak dengan kasar, tapi dengan lemah lembutnya beliau mengucapkan seperti itu. Di sini juga kita diberi pembelajaran bahwasanya memang sebagai ibu kita wajib untuk bisa sabar. Cuman memang sabar itu sulit ya Bapak Ibu. Terus terang saya sendiri kadang-kadang masih jauh, masih di bawah beliau, masih belum itu. Kemudian beliau juga saya kenal dengan orang yang sangat cerdas, sangat pintar. Kenapa sangat pintar? Mohon maaf. Kalau fisika itu, kalau saya SMA dulu, itu adalah pelajaran yang paling saya takuti. Mengapa? Karena memang saya lemah di matematika. Dan saya menganggap pelajaran itu sulit sekali, tapi beliau dengan ilmunya, ya, bisa membuktikan bahwa beliau itu memang memiliki kompetensi yang sangat tinggi di bidang itu. Dan kita tahu beliau ini memiliki ilmu yang sangat-sangat banyak, sangat-sangat hebat. Tapi beliau tetap tawadu, tetap rendah hati, tidak sombong, tidak menyombongkan diri bahwa akulah yang pintar, seperti itu. Kita lihat beliau tidak pernah mengatakan, itu biasa saja Bu, sama seperti itu, tidak merasa hebat dan seperti itu. Dari kalimat-kalimatnya yang memang kita tahu, Masya Allah, Bapak Entang memang orang yang sangat rendah hati, walaupun memiliki ilmu yang sangat tinggi. Jadi memang betul ini Pak Entang mengamalkan tentang pepatah yang mengatakan bahwa ilmu padi ya semakin berisi, semakin merunduk. Itulah Pak Entang yang saya kenal. Kemudian kesan yang lain, beliau itu humoris, sering bergurau, sering bikin hati senang dan tenang, nyaman. Jadi tidak ada kalimat-kalimat yang pernah terlintas di telinga saya. Itu ada ucapan-ucapan yang tidak bermanfaat, itu tidak pernah saya dengar dari Pak Entang. Di sini juga beliau memberikan pembelajaran bagi kita bahwasanya ucapan yang tidak pantas diucapkan itu memang sia-sia. Ya Bapak Ibu, saya rasa sama juga ya seperti saya. Tidak pernah Pak Entang itu mengucapkan sesuatu. Kalau gurau pun ya Pak ya, mohon maaf, kalau gurau itu saya ingat tuh kata Bu Ani, kalau dia gurau belum dia ngomong dia udah gigil sendiri ketawa ya. Jadi kita belum dengan omongannya udah geli melihat sikapnya Pak Entang seperti itu. Jadi itu kenangan-kenangan yang tidak pernah akan terlupakan bagi kami Pak Entang yang begitu ceria ya, meskipun diterpa banyak masalah. Ya maklumlah kita pasti punya masalah keluarga, anak dan lain sebagainya, juga termasuk masalah-masalah di sekolah. Tapi beliau tetap tenang dan tetap humoris, tetap ceria, tetap sabar. Kemudian untuk pesan Pak, pesan kami, tetaplah kenang kami yang baik-baik ya Pak ya, selama kita bergaul, berkomunikasi. Begitu banyak kenangan-kenangan baik yang baiknya atau yang buruk-buruknya. Jadi mohon kenang saja yang baik-baiknya ya Pak. Bapak adalah sosok yang kami kenal sebagai seorang guru bagi saya, sebagai sahabat, sebagai keluarga yang begitu baik. Kemudian Bapak juga kami kenal sebagai orang yang dermawan, ringan tangan, serta Masya Allah juga ibadahnya yang belum bisa kami tiru seperti itu ya. Jika azan berkumandang, Bapak segera mengambil wudhu dan langsung sholat. Sedangkan kami kadang-kadang masih lalai. Sebenarnya Bapak juga memberikan pembelajaran bagi kami bahwasanya ketika itu disegerakan, tapi kami masih jauh, belum bisa mengikuti seperti apa yang sudah Bapak lakukan. Pak,
dalam program tugas ini kami hanya bisa memberikan doa buat Bapak. Semoga Bapak beserta keluarga berbahagia menikmati kebersamaan bersama keluarga, diberikan kesehatan, umur yang panjang, limpahan rezeki dan kesuksesan buat anak-anak Bapak dan Ibu. Diberikan keberkahan usia umur dan ilmu yang tetap bermanfaat bagi masyarakat sekitar Bapak. Saya yakin Bapak dikenal sebagai orang yang baik tidak hanya di sekolah, tapi juga di lingkungan di mana Bapak tinggal. Kenallah kami Pak. Begitu juga dengan kami tetap mengenang apa yang sudah Bapak lakukan, menjadi pembelajaran buat kami ke depannya, mencari pencerahan bagi kami semuanya. Sebelum saya akhiri, jadi saya juga tidak akan berlama-lama, tidak mau kalah juga. Saya ada pantun, cuma pantunnya cukup panjang nih, ya. Kalau tadi Bapak Suyono pantunnya tanpa teks, mohon maaf Pak, kalau saya sekarang ini nyontek saja lah, karena takut keselimpet, ya. Takut keselimpet, lalu tak tepat pula nanti kan. Nah, jadi sebelum saya tutup pantang, ini ada 5 pantun Pak, alang saya buat Pak. Karena setelah ini saya tak bisa berpantun-pantun lagi Pak, ya kan? Tetap Pak, tetap datang nanti ketika kita undang, dan tetap Pak kami akan datang ketika Bapak undang. Karena satu yang tidak terlupakan itu apalah? Kelapa pantang. Nah, kan? Nah, tuh, ya kan? Jadi kalau udah diundang nih pasti alhamdulillah nih kelapa segar dari pantang nih. Kadang-kadang dibawa ke sekolah seperti itu. Pak, ini spesial untuk Bapak dan Ibu hari ini ya. Pantun ini bukan dari saya, tapi dari kami semua karena saya yang mewakili. Menyusun pantun memakai rima. Rima disusun menjadi kisah. Sekian tahun kita di sekolah bersama-sama. Tibalah masa untuk berpisah. Bunga mangga manis rasanya, dipetik dari pohon yang rindang. Usailah sudah masa kerjanya. Kenangan manis tentang Bapak Haji Mentang. Masih ada 3. Pohon kelapa berbuah lebat. Ini kelapa pantang nih. Buahnya jatuh di tepi telaga. Telaga enggak Bu? Tidak ada. Selamat menikmati masa pensiun wahai sahabat. Semoga hidup bahagia sentosa bersama keluarga. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Pergi ke pasar membeli durian. Musim durian memang kan sekarang? Durian dibawa pulang ke rumah. Hilaf dan salah kami mohon dimaafkan wahai pantang dan Ibu. Kenanglah saja yang baik-baik dan yang indah-indah. Terakhir, manis merah si buah pepaya. Pepaya masak banyak terjatuh. Demikianlah kesan dan pesan dari saya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah memberikan sambutannya. Selanjutnya sambutan dari perwakilan tenaga administrasi sekolah SMA Negeri 2 Pukwailir. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Ibu Saripah Kamariah. Kepada Ibu disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat PRT SMA 2 Pukwailir,
Yang terhormat Ketua Komite Pak Siono, yang terhormat Pak Haji Utang dan beserta keluarga, yang terhormat para dewan guru beserta staf usaha dan para undangan yang hadir hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah. Hari ini kita diberikan kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di sini dalam rangka bisa kenal pensiunan ayahanda kita, guru kita Pak Haji Utang. Tak lupa kita panjatkan salawat untuk junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Izinkan saya hari ini memberikan beberapa kata untuk ucapan untuk ayahanda dan guru kita Pak Haji Utang. Sebelum memberikan beberapa kata, izinkan saya memberikan hadiah pantun untuk Pak Haji. Buah rambutan merah merona, manis rasanya di lidah. Masa pensiun telah tiba, semoga menjadi masa yang indah. Saya atas nama dan mewakili kawan-kawan Tendik dengan kerendahan hati mengucapkan selamat menjalankan masa purna tugas. Saya atas nama pribadi juga mohon maaf ya Pak, suka mengejar-ngejar administrasi. Saya seperti satu PP Pak ya. Pak cepat Pak jangan lama Pak. Bapak-bapak ibu-ibu cepat administrasinya lama-lama. Nah itu saya Pak, satu PP di SMA Negeri 2. Mengapa saya selalu mengejar administrasi guru-guru? Karena saya tidak mau kawan-kawan guru-guru tersandung di administrasi begitu lama. Saya tidak mau itu. Karena beban kerja guru yang begitu berat, jadi saya selalu mengingatkan ke kawan-kawan dari hal yang kecil administrasi sampai yang terbesar. Juga mungkin Pak Utang risau dengan muka saya. Malah enggak usahipah mengingatkan ini, mengingatkan itu. Tapi Pak, kalau saya ke dinas pendidikan itu Pak, saya sudah selalu telepon tuh. Tinton, bila keluar punya Pak Utang nih Pak Tinton. Nah, pergi saya ke BKD. Kak, bila keluar Pak, saya selalu pergi nanya. Tak malu saya, muka saya terus untuk nanya Pak Utang ya. Supaya apa? Supaya saat Pak Utang tuh pensiun tidak ada terhalang administrasi ya Pak ya. Dan karena kita ini selalu menghadapi sistem yang baru, aplikasi yang baru. Jadi saya tidak mau para kawan-kawan semua akan terbentur pada sistem. Apalagi kita 1 Januari sudah memasuki sistem baru lagi isi mata. Jadi Pak Utang sudah tidak merasakan isi mata lagi. Jadi alhamdulillah kita yang kita semua ini nanti kan. Nah, kemudian saya atas nama pribadi Pak dan mewakili kawan-kawan Tendik Pak, mohon dimaafkan Pak selama apabila dalam pelayanan kami ada yang tidak berkenan di hati Bapak. Mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Izinkan saya mengutip kata-kata dari para ahli untuk Pak Utang yang khusus untuk pensiun. Menurut Earl Nightingale, seperti dalam sebuah usaha yang sukses, dasar dari pensiun yang baik adalah perencanaan yang membutuhkan persiapan yang matang untuk purna tugas. Semoga Bapak melakukan perencanaan yang baik untuk kedepannya. Saya mengutip lagi dari Dewan Tara, tokoh pendidikan, ini khusus untuk yang memasuki purna tugas. Ingat sosok tuludo, imadio mangukaso, tuduri handayani, yang berarti beri teladan di depan, bangun inisiatif di tengah, dan dorong dari belakang. Apa pesan dari ini? Pesannya untuk Bapak dan untuk kita semua sebagai guru atau Tendik, tetaplah memberikan inspirasi. Jangan pernah berhenti belajar, karena hidup ini adalah proses pendidikan yang tak pernah berakhir. Tetaplah selalu berkarya, walau sudah purna tugas, sebagai kelanjutan pengabdian tanpa batas. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mari kita melangkah menuju perubahan yang lebih baik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ibu Sarifah Maria yang sudah memberikan sambutan.
Selanjutnya sambutan dari perwakilan Bapak Ibu Guru yang sudah pernah tugas. Dalam hal ini dimohon kesediaan Bapak dan Supri Wahyudi untuk memberikan sambutan. Silakan Pak. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang saya hormati Ibu PLT kita, Bu Ani Suryati. Yang saya hormati Bapak Ibu Komite Sekolah yang tidak saya sebutkan, tetapi tidak mengenai rasa hormat kami. Kemudian yang saya hormati tentunya juga para wakil kepala sekolah, Bapak Ibu Dewan Guru, beserta rekan-rekan yang sudah pernah tugas yang masih. Kemudian yang saya hormati juga Kepala TU beserta jajarannya. Kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita hadir di sini, saya sangat gembira dan bangga. Terima kasih saya dapat undangan untuk lepas tugas ataupun tugas dari Bapak Haji Entang. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, bahwa apa yang dikatakan oleh Ibu Ani, Ibu Ika, Ibu Kepala TU, ya, Ibu Saripah, itu adalah benar adanya. Nah, saya juga banyak belajar dari Pak Haji Entang, terutama beliau ini suka mengaji. Nah, itulah yang sangat saya rasa. Betul nggak Bapak Ibu? Ya. Oleh karena itu saya tidak banyak lebar karena sudah banyak disampaikan Bapak Ibu. Ini saya boleh berpantun pantang ya. Iya. Ya memang ini pantang ini harus dikasih pantun oleh saya ya. Setelah pensiun jadilah petani. Petani profesional, tanahnya menjentang. Tentulah hari ini disusun oleh acaranya oleh Bu Ani. Karena ya, spesial hari ini adalah untuk Bapak Haji Entang. Untuk ibu-ibu, bapak-bapak juga saya kasih pantun. Ya. Pak Haji, siapkan pantun Pak Haji. Ya. Bunga rosemary penuh nutrisi, dibagi-bagi dalam toples. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, saya doakan semua yang hadir di sini jadi orang sukses. Amin. Ini yang penutup ya. Pohon kelapa tumbuhnya tinggi. Ya. Memang punya pantang di kelapa terus. Pohon kelapa ya, hinggaplah merpati, seakan menari-nari tidaklah malu. Bapak Ibu yang saya hormati, semoga hari-hari ini semuanya sehat selalu. Amin. Ya demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Pak Endang yang sudah memberikan sambutan. Selanjutnya sambutan dari perwakilan siswa Semanda. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Ananda Putri Hoiri Hakiki. Silakan. Ya, apa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang terhormat PLT Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Mempawah Hilir, yang terhormat Ketua Komite beserta seluruh jajarannya, yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru dan tenaga administrasi sekolah, serta yang kami hormati Bapak Entan yang pada hari ini memasuki masa purna tugas. Pertama-tama izinkan saya mengucapkan terima saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesempatan untuk menyampaikan pesan dan kesan ini kepada salah satu sosok yang sangat berarti di sekolah kita, yaitu Pak Entan. Saya di sini mewakili seluruh siswa dan siswi SMA Negeri 2 Mempawah Hilir untuk menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kami kepada Bapak. Selama Bapak mengabdi di sekolah ini, kami merasakan betapa besar ketulusan dan perhatian yang Bapak berikan. Bapak tidak hanya menjalankan tugas sebagai pendidik, tetapi juga menjadi sosok yang memberi contoh tentang kesabaran, kedisiplinan, dan ketenangan. Cara Bapak membimbing serta memberi arahan sering menjadi dorongan bagi kami untuk terus berusaha dan tidak mudah menyerah. Banyak dari kami mungkin tidak pernah mengatakannya secara langsung, tetapi kehadiran Bapak ini sangat berarti. Sekedar senyum atau sapaan ringan dari Bapak saja sudah membuat kami merasa dihargai dan diperhatikan. Bapak mengajarkan kami banyak hal, bukan hanya tentang pelajaran, tetapi juga tentang bagaimana menjadi pribadi yang lebih kuat dan bijaksana. Untuk semua itu, kami benar-benar berterima kasih. Di masa pensiun nanti, kami mendoakan semoga Bapak selalu diberikan kesehatan, umur panjang, dan kebahagiaan bersama keluarga. Jangan pernah merasa Bapak pergi begitu saja dari sekolah ini, karena jejak kebaikan Bapak akan terus tinggal di hati kami semua. Terima kasih atas segala pengabdian dan dedikasi luar biasa yang telah Bapak berikan selama bertahun-tahun. Selamat menikmati masa purna tugas Bapak. Semoga hari-hari ke depan selalu membawa kebahagiaan dan ketenangan. Sekian pesan dan kesan yang dapat saya sampaikan mewakili seluruh siswa dan siswi SMA Negeri 2 Mempawah Hilir. Jika ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ananda Putri Yuniti. Tibalah saatnya untuk sambutan pisah kenan dari Pak Entan kepada Bapak, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Baji, kasnya ada kuning. Saya betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini betul-betul Masya Allah. Dari semua sambutan rasanya malu mendengarnya, menjunjung tinggi Pak Entan yang kecil ini, Masya Allah. Padahal sesungguhnya tidaklah seperti itu. Ya, sesungguhnya tidaklah seperti itu, Masya Allah, Masya Allah. Saya hanyalah manusia biasa gitu, yang penuh kekurangan. Ya, mudah-mudahan saja kalau kata Pak Marjono, ya Pak Marjono, apa Pak Marjono? Mikul duhur, mendem jero gitu ya. Iyalah. Kalau lah ada kebaikan-kebaikan yang mudah-mudahan dikenang-kenang di pikul.
itulah dijadikan keteladanan kalau ada gitu. Kalau banyaklah kesalahan-kesalahan ya anggap saja itu tak pernah terjadi, dikuburlah dalam-dalam. Itu masalah. Karena selama ini rasanya terlalu banyaklah kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan. Tapi ya, alhamdulillah pula rasanya begitu tersanjung rasanya. Pertama, dalam menjalankan tugas, kalau seandainya nggak ada yang muda nih yang banyak menolong, masya Allah, mungkin tak selesai kan ini. Untunglah ada Bopo, ada Bu Lisa, Bu Ani, selalu memberikan tugas-tugas yang paling ringan. Ini betul-betul terima kasih yang sedalam-dalamnya. Hanya Allah lah yang bisa membalasnya. Kepada semuanya ini yang tidak disebutkan itu, hanya Allah sajalah yang bisa membalasnya. Kemudian untuk sekedar pesanlah barangkali untuk anak-anak muda nih, jangan seperti Pak Entang ini, jangan suka terlambat. Karena Bapak yang paling terlambat itu. Di antara kawan-kawan Bapak yang seangkatan udah banyak yang jadi profesor. Bapak S1 saja tak selesai. Nah ini, jangan terlambat. Karena kalau terlambat, apalagi lambat menyesali, nanti menyesal beneran. Nah itu, dalam segala hal, janganlah terlambat. Lebih cepat menyadari, lebih baik. Mudah-mudahan ya seperti ilmu matematika. Ilmu matematika itu grafik linier. Makin baik. Kalau kesadarannya secepatnya menyadari gitu. Kalau kayak saya ini lambat, sudah merasa terlambat, barulah menyesal. Ternyata kawan-kawan udah jadi ini, kok saya masih segini. Nah itu. Ini yang diharapkan. Janganlah suka terlambat dalam segala hal. Termasuk mungkin dalam beramal. Untung ada istri tercinta nih, wallah. Untung ada istri tercinta nih, itu. Sedetik umur itu terasa kok cepat itu. Tahu-tahu udah 60 tahun. Kalau mengikuti umur Nabi 63 tahun. Ya Allah, sebentar lagi mati. Amalan-amalan saya baru sedikit. Masya Allah. Itu. Untung ada istri tercinta, diseret-seret, dibangunkan, sholat tahajud Pak, kemudian Pak, ngaji Pak, Masya Allah. Ini salah satu contoh-contoh saya yang terlambat nih, Masya Allah. Jadi tidak seperti yang seperti tadi kayak sempurna betul, tidak sebetulnya. Allahu Akbar. Itu. Apalagi kalau mengenang yang kata meninggal itu, Masya Allah.
termasuk kawan kita. Sekarang berpikir jangan-jangan di giliran saya. Ya Ustaz ya. Ya Allah. Allah yang menciptakan mati, maka ketika kamu hidup beramallah. Siapa yang amalnya baik akan melihat, kata Allah kayak gitu. Al-Muluk ayat 2 ya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu. Ya Allah. Nah itu. Mudah-mudahanlah anak-anak muda sekarang ini menjadi lebih baik dan lebih baik. Seperti grafik linier kata matematika. Nah itulah. Semakin baik, semakin baik, semakin baik, dan semakin baik. Nah inilah yang dirasakan sebetulnya gitu. Jadi nggak seperti kayak sosok insan yang sempurna, masya Allah Pak Entar. Tidak seperti itulah rasanya. Terlalu banyak kekurangan. Termasuk dalam ilmu pengetahuan sudah banyak ketinggalan. Akibatnya menjadi sosok yang pendiam. Ya seperti kata besan saya, Pak Joko, besan saya. Daripada ngomong salah, lebih baik dia mendengarkan omong orang, ilmu masuk ke kepala. Nah itu. Ini salah satu akibat terlambat belajar, terlambat mengikuti ilmu pengetahuan. Lebih baik diam karena yang bicara ini lebih tahu, ilmunya lebih tinggi. Nah, gitu. Apalagi kalau ilmu agama, Pak Ustaz lebih tahu, lebih banyak tempat saya bertanya, Masya Allah, walaupun muda. Nah ini mudah-mudahan jangan sampai terlambat seperti saya. Jadi tidak ada kata yang paling indah rasanya kesempatan yang baik ini. Saya sebagai insan yang penuh dengan mungkin hilaf dan dosa, mohonlah dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya, sedalam-dalamnya dari hati yang paling dalam. Dan insya Allah barangkali Bapak Ibu ada hilaf dosa, saya dengan hati yang ikhlas sudah memaafkannya. Dan kata tersajungnya lagi, saya tuh baru merasakan itu yang di ujung-ujung inilah, ternyata saya diperhatikan orang. Kemarin sampai anak-anak pun pas ulang tahun katanya ada yang memberi Al-Quran siap. Masya Allah, ini untuk ibadah Bapak. Jangan kerja yang lain-lain, haji ya. Untuk bekal nanti, tak usah ke kebun lagi. Masya Allah, Masya Allah. Ada yang ngasih minyak wangi. Kebun di rumah ya. Nah, itu jadi garam. Biar wangi kayak malaikat Bapak, membersihkan diri saja lepas di masjid katanya. Masya Allah. Ternyata anak-anak memperhatikan saya rupanya. Apa saya mendekati mati? Masya Allah. Lalu ada yang ngasih sepatu boot. Sepatu boot. Bapak boleh ke kebun tapi waktunya sholat pulanglah Pak. Biar bisa bola sholat berjamaah. Insya Allah. Masya Allah. Inilah rasanya kok baru tersanjung di ujung umur, jangan-jangan ini. Masya Allah. Ternyata banyak yang memperhatikan apa diri saya ini udah kayak waktu benar itu. Oh gitu.
curhat sedikit curhat. Bu kasih jamu apa Bu? Curhat Tuh yang muda-muda tuh nyanyi lah. Mael. untuk yang muda-muda ini pesan Bapak, pesan-pesan terakhir Bapak, jangan terlambat. Segala apapun gitu, apapun jangan terlambat gitu. Cepat menyadari lebih baik. Yang belum menikah jangan terlambat, cepatlah menikah. Iya, ya. Nanti menyesal kayak kenapa nggak dari dulu saya? Coba kalau kayak Bapak tuh, misalnya hari ini dicabut umur belum beramal, ya Allah. Nah itu seperti itu. Jangan terlambat. Karena udah kalau terlambat nanti menyesal, itu pesan Bapak. Kemudian yang paling teringat saya tuh, ya Allah, lidah ini rasa kaku dengan Pak Ustadz Muhijab. Oh, yakin sih Pak Ustadz Muhijab udah memaafkan, karena peristiwanya pun udah lama, tapi kadang-kadang teringat. Ya Allah, dulu tuh ada salah ucap sama Pak Ustadz ketika Sarpijal ngaji. Sarpijal ngaji itu saya udah dari ke samping Pak Ustadz. Kalau orang sudah itu menyesali pada diri sendiri, omongan itu tuh pada diri sendiri. Saya tua kolotok munding, berarti kenapa waktu itu hanya dibuang-buang begitu saja? Tahu-tahu saya sudah tua, tak ada pengetahuan apa-apa, bodoh balik gitu. Sementara dia yang masih muda gitu, kok begitu tinggi ilmunya. Ada lagi satu kata lagi, kenapa gurunya kok lebih jelek daripada, padahal bukan dimaksud itu saya ini udah tua gitu. Contohnya itu saya jadi guru dia gitu. Sementara muridnya Sarpijal masih muda, ya Allah, ngajinya bagus, luar biasa, kagum benar gitu. Saya kok rasanya menyesal benar, kenapa nggak ada itu? Tak tahu kalau Pak Ustadz itu gurunya Sarpijal. Menggerutu Pak Ustadz. Siapa yang udah jadi guru kamu? Ucapan itu tuh adalah penyesalan diri saya, Pak Ustadz, maksudnya itu bukan untuk Pak Ustadz gitu. Kebetulan Pak Ustadz Sarpijal tuh jadi guru aam pula. Kalau udah ingat itu, saya punya dosa dengan Pak Ustadz Muhijab. Walaupun bukan untuk ngomongkan Pak Ustadz, sebetulnya ngomong menyesal diri saya gitu. Kenapa saya menjadi orang itu ketinggalan benar gitu. Nah ini pesan yang kedua, jangan sampai ketinggalan ilmu pengetahuan. Nah ini ada tulisan di BK tuh di pintu tuh. Barang siapa yang terus belajar akan memegang masa depan, dan barang siapa yang tidak belajar, berhenti belajar, akan memegangnya masa lalu saja, hanya dikenang-kenang saja, tinggallah penyesalan. Ya seorang. Nah ini pesan yang kedua. Ini pesan yang kedua, ketiga. Itu sampai-sampai di Al-Quran digariskan ya Pak Ustadz kan, kalau untuk sedekah udah mendekati meninggal baru minta, ya Allah izin
ingatkan saya umur saya, kalau tahu seperti saya ingatnya sedekah. Apa ayatnya? Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika walaika apa? Lupa. Itulah ayat At-Takabur, surat At-Takabur. Itu sudah sedikit lagi meninggal baru ingat saya ingin sedekah seperti orang soleh, masya Allah. Jadi jangan terlambat, jangan ketinggalan. Nah inilah kemudian yang terakhir lah, kalau dilihat-lihat SMA 2 itu makin hari makin baik, makin meningkat. Insya Allah dengan semangat anak muda SMA 2 ini akan makin berjaya. Semoga berjaya, amin. Inilah saja yang bisa disampaikan. Lebih kurangnya pantunnya buat ya, ikan cepat ikan gabus, makin cepat makin gabus. Ya iyalah, pisang tergantung dimakan tupai, jadi habislah. Yalah, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya luar biasa pesan dari Pak Dutan ya, jangan terlambat. Ini kalau yang suka terlambat nih saya Pak ya. Saya juga. Suka terlambat hari-hari malah tak terlambat. Jadi mohon maaf atas segala hilaf dan salahnya. Ya luar biasa Pak ya. Jadi selanjutnya penyerahan kenang-kenangan dari sekolah untuk Pak Anta. Mohon diterima ya Pak, jangan dilihat isinya. Ya, yang pertama akan diberikan oleh Ibu Ani Suryati. Silakan, Mbak Ani. Pak, mohon berdiri Bu, ikut berdiri. Ya, Ibu boleh berdiri. Hai Bu, Pak Tentang, ini jangan dipandang dari harganya ya Pak ya, tetapi kasih sayang. Bapak Ibu, ini kenapa ada kwitansi? Karena Pak Utang ini, Pak Dang dan Bapak Ibu yang lain udah pesan sama saya. Pesannya ada dua Pak. Satu, Bu Ani yang kasih bingkisan apa-apa yang buat saya udah tua, tidak guna barang-barang yang diberikan ke saya. Makanya urunan dari kami tanda kasih sayang, berikan aja ke musola, kata Pak Utang. Musola itu perlunya apa? Kalau kurang, saya nambah 1 juta. Jadi saya malu Pak, karena selama pimpinan juga tidak perlu Bapak tambah, saya bilang gitu kan. Nah akhirnya dari kasih sayang anak-anak Bapak, saudara Bapak, ada 33 sak semen yang akan dipergunakan untuk pengecuran lantai dasar di musola. Itu insya Allah dari kami buat Bapak, dan Bapak bersedekah untuk musola SMA Negeri 2 Mukohir. Mudah-mudahan segala ini menjadi ada amal buat Bapak yang terus mengalir karena tempat itu adalah ibadah. Nah, saya serahkan ya Pak kwitansinya, nanti balikkan lagi ke Bapak kwitansinya supaya bisa diantar semuanya. Terima kasih Bu Ani dan kawan-kawan. Semoga ini bisa menjadi amal kita bersama. Amin ya Allah. Saya terima dan saya balik lagi Pak Ani. Terima dulu Pak, nanti baru nanti. Mungkin itu bawa Pak. Iya. Ini makin muda bangkang ya. Belum,
Bu Ani, kalau acara saya jangan jauh-jauh. Dia pandang. Biasanya kan kita selalu pergi tuh Pak untuk represi juga. Jangan ya dekat-dekat ya. Dia pun minta di sekolah. Kata saya kalau di sekolah untuk apa Pak? Ada bosan dah kami kan. Akhirnya terpilihlah tempat ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu berkenan ya Pak dengan apa yang kami lakukan ini. Mohon maaf jika tidak memenuhi harapan Bapak. Jika ada kekurangan juga mohon dimaafkan. Itulah keterbatasan yang kami miliki, yang kami persembahkan buat Bapak sebagai tanda kasih sayang kami. Lanjut Bu Pau. Oke. Selanjutnya dimohon kepada Pak Munjam untuk memberikan kenang-kenangan berikutnya Pak. Pak Kang berdiri Pak. Ya, ini foto kita keluarga besar SMK Negeri 2 Panjangnya rumah ya Pak. Kalau Nah, Bapak Ibu boleh lihat foto dulu. Keluarga saya itu. Ya, alhamdulillah. pasangnya rumah ya Pak. Selanjutnya akan diberikan oleh Ibu Risa Indah Arianti. Ini besar nih Kak. Allah baiknya. Rajin-rajin berjalan ke sekolah. Buat kami ketawa. Selanjutnya dimohon kepada Pak Maruci. Mana Pak Maruci tadi? Pak Maruci mana? Pak Maruci? Pak Maruji. Pak Maruci. Malah tidur pula Pak Maruji. Happy ya Happy. Bu Epi. Untuk memberikan kenang-kenangannya. Oh, dah kan? Dah. Oh, udah ada. Ayo, abang kita. Ini patahkan ini. Hidup apa nih? Apa malam tadi tembok tadi? Dari PNS Pak. Selanjutnya dari siswa dulu Kak, dari siswa diwakili oleh Abdul Jabar. Ya, Abdul Jabar. Nah, ini dari seluruh siswa SMA Negeri 2 Mempawahinin Pak, bentuk cinta mereka kepada gurunya Pak Tang. Ya. Mana sih anak foto gak sih? Oh, si anak Putri. Foto dulu. Putri mana Putri? Putri foto. Ya, Putri foto dulu Putri. Di sana. Putri dekat Bapak sini. Oke. Ih, Bapak anak-anak. Yes. Semua kan. Alhamdulillah. Selanjutnya ini dari rekan Bapak, dari Pak Marjono. Ayo Bapak silakan Pak. Nah, Pak Marjono ada beri sesuatu untuk Bapak nih. Pakai mobil aja. Oh iya, kita. Oke, Pak Marjono. Akhirnya kata Bapak. Ikut ya. Bapak-bapak yang luar biasa ya. Selanjutnya dari Pak Endang. Nah, dari Pak Endang.
Belajarlah dari pengalaman agar selamat. Pergi ke Mempawah membawa buku. Buku dibaca mengandung ilmu. Jika penyampaian ini ada salah dariku, mohon dimaafkan dengan ikhlas tanpa ragu. Ya Bapak Ibu, mohon maaf atas segala hilaf dan salah saya. Mudah-mudahan Pak Anta, Ibu selalu berbahagia ya. Kita semua bahagia dunia dan akhirat ya, selamat dunia dan akhirat. Ya selanjutnya saya akhiri dulu acara kita ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya